Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 6 SD Negeri 3 Tumia yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Pak Guru berharap kalian semua baik-baik saja sehingga kita dapat berjumpa dalam perjumpaan pembelajaran kali ini. Marilah anak-anakku, sebelum mengawali pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan menundukkan kepala dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, anak-anakku yang Pak Guru cintai, hari ini adalah hari yang sangat cerah dan tentunya membahagiakan karena kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini adalah pembelajaran mengenai sejarah singkat ASEAN. Ya, anak-anakku, ada yang tahu apa itu ASEAN? Ya, betul sekali. ASEAN adalah panjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Apa itu? Adalah sebuah organisasi kawasan yang mewadai kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Ya, di Asia Tenggara. Negara di Asia Tenggara ada 10. Ya, nah itu berkumpul menjadi sebuah organisasi yang disebut sebagai ASEAN. Di mana adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN inilah yang ingin menciptakan kawasan di Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Nah, titik kunci ini atau hal yang mendasar inilah yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. Oke. Nah, siapa sih dari pendiri ASEAN itu? Pendiri ASEAN ya setidaknya diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri negara-negara di kawasan Asia Tenggara, di mana ASEAN sendiri berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand. Pemprakarsanya yakni di antaranya adalah Narcissus Ramos dari Filipina, ada Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia, Tanat Koman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Kemudian, hal yang melatar belakangi dibentuknya ASEAN itu setidaknya ada 4 hal yang melatar belakangi. Yang pertama adalah persamaan geografis, di mana Asia Tenggara itu terletak di 2 benua, yaitu di antara benua Australia dan benua Asia, serta tentu berada di 2 benua, yakni benua samudra atau Samudra Hindia. Ya, mohon maaf, di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, jadi letaknya itu sangat strategis di daerah Khatulistiwa, di antara 2 benua dan di antara 2 samudra. Kemudian tentunya karena geografisnya berdekatan akan berakibat pula pada persamaan budaya, di mana negara-negara ASEAN ya, memiliki ras yang sama, yaitu ras Mongoloid. Tentu ini menjadi sebuah hal yang mendasari terbentuknya ASEAN. Selanjutnya adanya persamaan nasib, di mana sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara itu merupakan negara jajahan. Misalkan Indonesia, negara jajahan dari Belanda, kemudian di Singapura dan Malaysia merupakan negara jajahan Inggris. Tentu ini menjadi kesamaan nasib bahwa negara-negara yang terjajah ini berkumpul, walaupun sekarang sudah merdeka tentunya. Kemudian adanya persamaan kepentingan, di mana negara-negara Asia Tenggara ini memiliki kepentingan baik berupa politik, keamanan, kemudian sosial, pendidikan, itu memiliki kesamaan yang sama karena masing-masing dari negara ASEAN ini masih pada negara yang berkembang, sehingga perlu disamakan berkaitan dengan kepentingan berupa kepentingan politis tentunya agar negara-negara ASEAN ini menjadi negara yang damai. Nah,
berdiri ASEAN, yakni tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Namun setidaknya ada 7 tujuan berdiri ASEAN sesuai dengan apa yang dideklarasikan pada tanggal 8 Agustus 1967, yakni yang pertama, menciptakan kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antar negara anggota dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Karena satu regional, maka tentunya banyak kepentingan yang bersama. Yang keempat, membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil industri pertanian, perluasan perdagangan dalam komoditas internasional, perbaikan sarana prasarana komunitas serta transportasi, dan peningkatan taraf rakyat dan dari masing-masing negara anggota. Kemudian yang kelima, melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi di antara anggotanya. Kemudian yang keenam, saling membantu sarana pelatihan dan penelitian untuk tujuan pendidikan administrasi, profesi, dan administrasi profesional dan teknis. Selanjutnya yang terakhir adalah menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama. Nah, anak-anakku, ada yang tahu nggak berkaitan dengan arti lambang ASEAN? Nah, inilah lambang ASEAN. Ada gambar rumpun padi, ada warna, ada tulisan. Masing-masing memiliki arti sendiri, di mana ada rumpun padi yang ikatannya, nah ini yang diikat. Itu melambangkan harapan dari tokoh-tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan nasional. Kemudian lingkaran itu melambangkan sebuah kesatuan antara negara-negara di ASEAN. Di dalam lambang itu ya ada kombinasi warna. Warna merah melambangkan semangat yang dan kedisiplinan antar negara-negara di ASEAN. Kemudian ada garis putih di sini, itu melambangkan kesucian. Sedangkan ada lambang biru, ya warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Selanjutnya, padi yang berwarna kuning ini melambangkan kemakmuran. Harapannya dengan adanya ASEAN ini akan membawa kemakmuran kepada negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ada kata ASEAN di sini. Itu menjadi bentuk yang mewakili bahwa sebagai lambang resmi yang memiliki sebuah identitas. Anak-anakku, itu merupakan sejarah singkat mengenai ASEAN. Mari kita coba anak-anakku sekitar story of ASEAN created the ASEAN Regional Forum. ASEAN 8 Agustus 1967, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN resmi berdiri di Bangkok, Thailand. ASEAN adalah kelompok komunitas negara di kawasan Asia Tenggara. Pada awalnya, ASEAN digagas oleh 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Seiring waktu berjalan, 5 negara lain kemudian bergabung masuk ASEAN, yakni Brunei. Selanjutnya, pada akhir kegiatan ini kita merefleksikan pembelajaran. Silakan anak-anak bisa men-scan QR code ataupun bisa menuju ke tautan yang ada di yang Pak Guru tampilkan. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih. Guru cukup akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.